شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Oke, Pak Lobo, silakan Pak Lobo. Tanggapan Donitan. Ya, Itu shalom Pak. Pak Lobo punya saudara ya, teman dulu di Triad ya, Triad Hongkong, waktu perang gitu ya, dulu waktu masih nakal. Donitan. Kenapa Pak? Pak Timothy, Pak Timothy, Iya Pak iya Lobo iya iya bingung. iya iya. Enggak dulu ya, waktu Iya perang iya di iya. Hongkong ya. Iya 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 iya. Benar benar. Anggota Triad. Kan zaman kita dulu tuh kan film-film Andi Lau, Iya. ya kan? Betul betul betul. Jackie Chu, Luar biasa. Jackie Chan, itu kan film-film Iya. Triad nih. Nah itu kayaknya Donitan juga Yang saya ikut itu kan film. yang saya tahu Donitan Pak, tuh kan yang saya dengar ya, yang saya dengar Pak dari orang bahwa Donitan ini tadi di Kristen, tapi dia tidak jelas di Kristen tuh apa sebagai aktivis, sebagai apa penatua atau apa, saya nggak ngerti ya. Tapi dia pindah ke Muslim, Islam, kemudian balik lagi ke Kristen, kemudian pindah lagi ke Islam. Jadi udah bolak-balik begitu loh. Nah, di yang terakhir ini yang saya lihat dia benar-benar radikal. Mungkin ya kumpulannya sama si Kainama, sama si Muhammad Ali yang alias Menahem Ali itu Pak. Jadi mereka ini mencari-cari ayat Alkitab, satu ayat dipelintir sama mereka, dibilang seperti yang kita sudah bahas kemarin malam itu, ini adalah naik haji, ini Nabi Daud, dia bilang cuci tangan itu seperti ambil wudhu, kemudian Ka'bah, apa nama itu, apa bait suci dipikir Ka'bah gitu loh Pak. Jadi mereka pelintir tanpa melihat konteksnya di atas apa itu, perintahnya apa, judulnya apa di atas itu, firman Tuhan. Sehingga kemarin kan sudah terbantahkan dengan Pak Ibnu itu kemarin, apa yang Pak Ibnu utarakan semua berdasarkan dia dapat info dari Don Ditan pun semua itu sudah kita bantah habis. Bahkan terakhir kita ketika mau menjelaskan tentang bait suci yang dia anggap itu Ka'bah, itu
Mas Ibnu itu kan keluar, entah ketendang, entah dia punya signal, kita nggak ngerti itu ya. Tapi yang jelas dia keluar. Nah itu sayang sekali. Kenapa? Bait suci itu kan dia ada halaman, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan itu infonya aja dari Pak Rewawa kemarin itu panjang tembok sekarang, tembok ratapan tuh hampir 80 meter, bahkan 80 meter lebih katanya. Bayangkan, bait sucinya yang dibangun itu zaman Salomonya itu berapa luas yang tadi Pak Bom juga sudah tunjukkan itu. Begitu besar sekali dan itu zaman dulu itu dilapis dengan emas. Ada Ya, iya dilapis dengan emas itu jumlahnya bukan puluhan kilo, ratusan kilo, tapi ton sudah itu. Ya. Nah, itu ada tempat sembelih, tempat kurban hewan ya untuk orang-orang Israel. Mereka kalau berdosa mereka bawa di sini menyerahkan ke imam-imam untuk dipersembahkan, dikurbankan supaya menghapus dosa mereka. Kemudian kalau ruang maha kudus itu yang boleh masuk hanya imam besar, itu pun setahun sekali. Dan ketika imam besar masuk itu mereka harus kasih dia semacam tali di tangan atau kaki, kemudian dikasih seperti lonceng gitu yang berbunyi. Kalau ditarik dia masih, kalau dia hidup berarti dia masih ada perlawanan dari dalam. Tapi kalau ditarik dia tidak ada perlawanan lagi, berarti dia sudah mati. Berarti itu imam besar tidak kudus. Nah, itu gambaran tentang bait suci Salomo itu yang diplesetin oleh si Mr. Donditan atau Donditante ini. Jadi itu bukan Ka'bah. Ingat ya, yang saya tahu kalau Ka'bah itu sebelum ada Islam pun Ka'bah itu sudah ada. Di zaman pagan pun sudah ada. Dan itu di dalamnya Ka'bah itu zaman dahulu, zaman jahiliyah itu sudah ada 365 dewa di dalam Ka'bah itu. Salah satu dewanya itu yaitu batu hitam. Ya, yang ada di dalam Ka'bah itu. Nah, setelah Muhammad itu diangkat nabi, dia berperang dan dia menang, dia rebut kembali itu batu hitam dan semua yang lain dihancurkan, hanya batu hitam yang ditaruh di sana dan dia mencium batu hitam itu. Dan semua orang lain yang melihat tuh, termasuk sahabatnya, mulai mencium batu hitam itu. Entah tujuannya apa, juga kita tidak paham. Saya nggak hafal di tahun berapa lagi, akhirnya itu direbut kembali. Ya, direbut kembali, batu hitam itu direbut kembali oleh kaum pagan. Nah, kemudian Muhammad mengadakan perang lagi, sampai akhirnya direbut kembali, tapi batu hitamnya itu sudah hancur. Makanya kalau kita lihat sekarang, saya ada kirim ke Pak Bom juga tadi, Christian Prince itu mengambil dari jarak dekat itu batu hitam itu. Kalau kita lihat itu di frame-nya itu batu itu hanya beberapa titik saja yang hitam itu, mungkin hanya 8 titik disebar lalu dikasih lilin untuk perekatnya itu. Jadi batu itu sudah tidak utuh, Pak. Ya, kalau kita melihat sudah tidak utuh itu lagi itu batu. Ya, itu mungkin dari saya seperti itu. Silakan teman-teman yang lain memberikan tanggapan-tanggapan lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke. Halo, mana gambarnya? Orang ganteng ini dari Bali. Orang ganteng dari Bali. Salam Pak Bom. Ya, silakan. Sibuk terus saya ini Pak Bom. Sibuk ya. Oh, iya. Jadi karena saya kan sering ikut doa pagi, soalnya jam 5 itu kita doakan buat pemerintah, buat masyarakat yang ada di sekitar kita, di Kabupaten Singaraja, begitu. Ya. Pak Bom. Jadi sebetulnya ya, kita sebagai anak Tuhan itu dilarang berdusta. Tidak boleh berdusta. Kedua, kalau orang suka berdusta itu ya dibenci Allah. Berdusta itu juga, orang suka berdusta itu juga iblis adalah bapakmu. Berdusta itu dilarang oleh Tuhan, itu bisa kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 9. Ada juga saya punya Pak Bom, boleh Pak Bom? Apa? Bahasa Balinya, Alkitab Boleh. terjemahan bahasa Bali. Boleh. Tadi ya. Kolose 3 ya.
Kolose 3 Ya, ayat Kolose 3. Ya, 6. Ayat 6 Pak ya? ayat 9, Pak. Kolose 3 ayat 9. Oke, oke. Oh, masalah oke. Siap, siap. Oke. Saya pakai bahasa Bali ya, Pak. Iya Pak, oke pakai bahasa Bali. Ya, biar Nah, ini orang Bali yang nonton. Ya, biar nasional sedikit begitu, bahwa ya, ya, ya. Alkitab juga diterjemahkan dalam bahasa Bali. Ya, ya. Jadi saya sangat mudah mengerti begitu maksud firman Tuhan itu. Memang firman Tuhan itu bisa menerangi langkah hidup saya. Jadi Kolose 3 ayat 9 berkata, sampunang je kantos wenten ring pantaran semeton sane saling bobabin. Santukan semeton sampun ngutang urip sane lawas miwah parisolah nyane. Jadi terjemahannya begini Pak. Nanti Bapak bisa lihat juga sama dengan di Alkitab itu. Sampunang je kantos wenten ring pantaran semetones sane saling bobabin, koma. Janganlah lagi kamu saling mendustai, begitu ya, koma. Itu di dalam Alkitab, Pak. Ya, ya. Santukan semeton sampun ngutang urip sane lawas miwah parisolah nyane. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kedua dibenci Allah, Pak, kalau orang suka berdusta itu. Bisa kita lihat di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 9 ayat 16 sampai 19, Pak. 6 perkara ini ya, saya bacakan ya, Pak ya. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, dengan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Yaitu jelas Pak ya. Jadi berikutnya Pak, iblis adalah bapakmu, orang yang suka berdusta itu Pak. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya, saya bacakan ya Pak ya. Ya, baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu Pak. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, macam tema hari ini kan Kota Sion itu, ini kita sama-sama belajar Pak ya, merupakan lambang untuk tempat kediaman Allah atau Kota untuk Allah. umat ya, Israel. Kota Allah ya, yakni umat di mana Allah berdiam, yaitu di Yerusalem. Jadi Sion itu adalah salah satu nama historis untuk Yerusalem. Bisa kita lihat Pak, di dalam Roma 9 ayat 33 Pak. Jadi saya bacakan Pak ya. Roma 9 ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di Roma 11 ayat 26 lagi satu Pak. Ini, Pak. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Satu lagi Pak, di Ibrani 12 ayat 22 Pak. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup,
Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, yaitu Pak Bombom. Jadi Katanya Donitan bilang di Arab. Di Arab ya Yerusalem tidak itu benar ada. lah Pak, karena firman Tuhan tidak bisa, firman Tuhan adalah kebenaran Pak. Jadi saya kan belajar, saya pelajari tadi, wah ternyata ini tidak benar kata Ustadz tersebut. Yang jelas di dalam Alkitab itu jelas Pak. Makanya saya belajar di Alkitab itu firman Tuhan inilah yang menuntun langkah hidup kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jangan mengikuti hal-hal yang tidak benar lah Pak. Nah, saya percaya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, ada keselamatan di dalam Yesus. Nah, itu Pak Bombom. Ya, saya persilakan teman-teman yang mau menambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Bombom. Terima kasih Pak Bombom. Tuhan Yesus memberkati. Iklan, Mana itu pacilan iklan Pak lo untuk ini pacilan iklan. Kenapa lagi? Jangan saya kena ini ya, iklan aja. Itu yang terbang itu dari Yerusalem mau ke pindah ke Donitan naik itu. Terus tergantung dia bawa pohon. Donitan naik ya. Aduh. Iklan. Iklan. Banyak yang minta di iklan. Iklan itu lagi. Aduh. Belum dapat aku iklan yang bagus lah. Ya cerita dulu karena mereka kan katakan stop itu bahwa Donitan itu naik unta dari Yerusalem ke Bait Allah yang baru. Nah itu coba ceritakan dulu, terus tersangkut di Gunung Moria ya. Ini. Di Gunung Moria. Oke, kita buka. Oke, cerita ya pakai riwayat biar yang ini permintaan teman-teman di room ini. Jadi ceritanya begini. Donitan itu ingin tahu mesbah itu bentuknya seperti apa. Dia pikir mesbah itu kotak hitam itu. Ternyata setelah dia berangkat ke Israel, ketemu bahwa mesbah itu bukan kotak hitam, tapi itu adalah meja persembahan. Nah, pertanyaannya, naik apa dia ke Israel? Nah, dia berangkat dengan onta jet onta nih, ya kan? Karena sebelumnya dia Jet onta. Donitan. Itu yang di atas Donitan itu. iya. Donitan ya. Pakai celana cingkrang ya. Oh dia mau jemput kain amal ya, Iya. Dia janji iya, dengan betul. dia naik jet onta, kain nama pakai jet helikopter nih, onta kopter. Di Nandar pakainya onta Spiderman, gitu. Nah, mereka kan capek Pak. Ada yang naik onta terbang, pakai onta kopter, onta jet, capek. Sama Mendarat dengan di mana itu? ini. Nah, begitu turun, nyangkut dia di pohon, Pak. Ini. Nggak ada landasannya. Bodor. Modar ini. Aduh. Ampun dah. Onta. Nyangkut. Terus karena bensinnya habis, ontanya kehabisan karena diminum apa Pak? Jadi bensinnya diminum sama si Nandar ya, sama itu ya, Donitan ya. Iya, jadi bensinnya habis ya. Dia lupa. Kan di Arab itu susah minum, Pak. Susah air, Susah kan? air. Susah air. Nah, dia tahu ada air daur ulang. Ini dia. Nah, ini air daur ulang namanya nih. Wah, ini air daur ulang ya, luar biasa ini. Ini kayaknya kain nama ini. Iya, kain nama ini.
Kayak nama ini, Iya. modelnya kayak nama ini. Iya. Kayak daur ulang. Aduh. Ampun. Dia tampung itu. Langsung keringatan aku ketawa ini ah. Aduh, Pak Bom ini ngerjain aku nih. Masuk langsung bikin orang sakit perut. Loh, ini permintaan rekan-rekan ini loh. Sedikit ya. Aduh. Aku sedikit lah mengenai pembahasan kemarin. Jadi gini sebenarnya kawan-kawan, kalau kita lihat sebenarnya kebiasaan ya dari saudara-saudara kita Muslim ini menerima segala sesuatu itu nggak mau cross check dulu. Kayak Ibnu kemarin kan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Semua yang dia sampaikan gampang sekali dipatahkan gitu. Betul. Dia bilang ayat ini. Dia bilang itu pakai bahasa Ibrani. Ada yang lebih ahli bahasa Ibrani gitu kan. Nah, masuk lagi ke ayat ini, gampang sekali dipatahkan. Kenapa dia begitu menerima dari si Donditan itu, nggak buka dulu kan gampang bukanya di Google kan, Alkitab kan, bahasa apapun ada, iya kan? Cek dulu. Jadi dia nggak dipermalukan. Akhirnya kan dipermalukan kemarin tuh Ibnunya. Kasihan juga kalau saya ngelihatnya itu ya. Betul. Kasihan. Betul. Iya, jadi kayak waktu di tempatnya Pak Yusuf waktu itu, saya itu sama si Mirwan. Mirwan itu dengan PD-nya mengatakan, Kainama itu pendeta di Zebaot. Ya kita tinggal googling. Pendeta Zebaot itu gereja apa? Ternyata GPIB Zebaot Bogor kan? Nggak ada. Betul. Iya, nggak ada namanya. Pendeta Kainama, pendeta ketua majelis jemaat maupun pendeta pendamping. Kan GPIB itu ada pendeta jemaat kan, atau yang ada satu ketua majelis jemaat dan itu dicatat gitu. Nah, ini kebiasaan dari saudara-saudara kita Muslim ini. Apa yang disampaikan oleh yang dianggapnya guru ada benar lah itu gitu loh. Tanpa mau melakukan cross check. Akhirnya dipermalukan sendiri, iya kan? Kan dipermalukan sendiri kayak si Ibnu kemarin itu kasihan sebenarnya, babak belur itu kemarin. Semua yang dia sampaikan itu salah gitu loh. Kan kasihan sebenarnya. Iya, benar. Kesannya begini, Pak Kilar. Kesannya mereka itu mendapat sesuatu itu kayaknya wah, senang banget ini Kristen habis gua hajar nih. Ya kan? Itu dia. Dia tidak pikir lagi seperti Pak Cicak bilang, mesti di cross check dulu kebenarannya. Benar nggak ini? Yang anehnya Pak, kitab kita ini kan dari bahasa aslinya kan ditranslate ke bahasa Indonesia, begitu kan? Seperti tadi Pak Made kan baca tadi itu kan dari pakai bahasa Bali, betul kan? Nah, tidak ada satu kata pun yang terhilang waktu ditranslate ke bahasa Indonesia itu sama. Iya, betul. Begitu. Nah, kenapa mereka selalu bilang kepada kita untuk kembali kepada bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Menurut mereka bahasa asli. Nah, buat kita, Pak, buat apa kita tahu sekedar menghafal atau sekedar tahu baca saja tapi nggak tahu isinya? Itu kan celaka, Pak. Betul nggak? Kita hanya bisa baca, bisa bahasa Yunani, bla 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 kita baca. Tapi kalau kita ditanya artinya kamu tahu nggak? Nggak ngerti. Ya itu sama dengan orang buta nuntun orang buta kita dong. Betul nggak Pak? Iya, nah betul, itu yang saya dengar dari si Ustadz siapa tuh, Munsir Situmorang itu dia bilang itu. Itu kalau bisa dibuka itu kan. Dia bilang berapa tuh? 85% apa 90% itu mereka hanya bisa membaca tanpa mengetahui artinya. Betul. Jadi sedikit sekali yang bisa baca, bisa mengerti, ya bisa artikan. Itu hanya berapa persen saja. Jadi buat apa gitu kita bangga-banggain sebuah bahasa yang kita nggak mengerti arti sedalam-dalamnya gitu loh Pak. Ya, percuma kan betul Pak. Sedangkan bahasa ini yang ada di dunia ini, itu bahasa semua datang dari Tuhan. Kalau kita telusuri itu kan dari kisah Menara Babel. Ya, Perjanjian Lama. Menara Babel itu kan orang ingin membangun satu bangunan yang tinggi sampai puncaknya ke langit. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka.
sehingga mereka terserak-serak ke seluruh bumi karena tidak ada lagi yang mengerti bahasa yang tadi satu logatnya, satu bahasanya, tiba-tiba satu bisa bahasa Prancis, satu bisa bahasa India, saling tidak mengerti. Disitulah asal bahasa. Mereka nggak mengerti, dipikir bahasa Arab itu bahasa sorga. Ya. Ini Pak kecelakaannya orang-orang yang tidak mengerti Pak. Ya, mereka pikir, wah kalau bisa bahasa Arab itu sepertinya kita bahasa sorga gitu loh Pak. Padahal itu kan biasa saja. Ya, Ada. bahasa itu semua sama kok. Iya. Nggak ada yang lebih hebat dari yang lain kok. Ya kan? Betul. Memang bahasa Yunani itu kan, bahasa Aramaik itu kan, bahasa Arab itu kan akar kata bahasanya datang dari Aramaik kan. Ya, Ya, betul. lebih dulu ada Aramaik kan, begitu bahasanya kan. Nah, itu kenapa mereka selalu mendewa-dewakan seolah-olah bahasa Arab itulah yang paling terbaik, paling the best gitu loh. Padahal kita punya bahasa Indonesia juga nggak kalah sama mereka. Hanya tinggal lafalnya aja, cara membacanya saja kan. Nah, kita orang Indonesia, kita mengerti dong dengan bahasa Indonesia. Misalnya Pak Cicak bicara sama saya pasti ngerti karena bahasa Indonesia. Coba Pak Cicak bicara sama saya bahasa Prancis, saya nggak ngerti. Mungkin saya ngangguk-ngangguk kepala. Nah, itu cerita begini Pak, ada cerita lucu nih Pak. Teman saya ke Amerika Pak. Ini benar-benar kejadian Pak. Dia ke Amerika sama suaminya. Nah, suaminya bisa bahasa Inggris, istrinya nggak bisa bahasa Inggris. Lalu suaminya pergi ke toilet. Istrinya duduk sendiri dong. Datang si bule, duduk di samping dia. Ngomong bahasa Inggris. Dia nggak ngerti. Dia ngangguk, dia tersenyum. Jadi si bule cerita sama dia, ya kan? Si bule ketawa, dia ketawa gitu loh. Jadi asik gitu dia orang si bule cerita sama dia, seolah-olah dia ngerti gitu Pak. Begitu suaminya datang, ngomong sama si bule ini, terus ngomong dia tanya ke istrinya, lu ngerti nggak dia ngomong? Enggak. Kalau bisa berdua bisa ketawa sama-sama katanya. Ya gua nggak ngerti dia ngomong apa aja gua nggak tahu. Pokoknya kita sejalan katanya. Nah, saya juga pernah punya teman nih Pak. Ada punya teman pengusaha ini kebetulan. Pengusaha, tapi kawan ini tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa Prancis. Ya. Dia hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya dia. Saya nggak usah sebutkan lah dari daerah mana ya. Nah, kebetulan kawan ini ada bisnis ke Prancis. Berangkatlah dia ke Prancis. Nah, terbang ke Prancis kan. Terbang ke Prancis, dia turun di Terminal 1, Pak. Ya, yang menjemputnya adalah rekan dia orang Prancis. Yang ada di Prancis. Nggak ngerti bahasa Indonesia, ya kan? Di SMS lah dia, waktu itu belum ada WA. SMS, ya kan? Menanyakan dia ada di mana. Dia nggak ngerti. Pakai bahasa Inggris nih orang Prancis ini. Dia nggak ngerti bahasa Inggris. Dia kirimlah SMS itu ke istrinya. Istrinya kebetulan ngerti bahasa Inggris. Istrinya di Indonesia. Dia kirimlah SMS itu ke Indonesia. Diterjemahkan sama istrinya, kemudian dibalas sama istrinya, dikirim lagi ke dia. Baru dia balas ke orang Prancis ini kan. Dibalas lagi sama orang Prancis ini dengan bahasa Inggris. Dia kirim lagi ke istrinya di Indonesia pakai SMS. Istrinya ini terjemahkan. Tahu nggak Pak? Itu Terminal 1 sampai ke Terminal 4, itu 4 jam baru ketemu Pak. 4 jam kata baru ketemu. Saya bilang, lu orang gila. Bukannya bawa penerjemah satu. Jadi saya pernah duduk sama dia ngopi kan. Jadi pernah saya duduk sama dia ngopi. Saya tahu cerita itu. Waktu itu saya ngopi lah sama dia. Udah lama gak ketemu kan. Ngopi. Terus masuk SMS. Dia panggil saya. Bos. Tolong balaskan ini. Apa? Saya baca bahasa Inggris. Emang kamu gak ngerti? Enggak. Dia bilang apa? Nah, terus itu bagaimana bisnisnya sama yang lucu ini kawan sableng memang Pak. Ini kawan sableng. Sableng benar. Jadi waktu itu dia pergi sama salah satu provinsi ke Jerman. Jadi ada kayak apa namanya Euro apa pameran itulah ya. Pameran mesin-mesin. Berangkatlah dia sama gubernur waktu itu ke Jerman. Jadi
Pergilah dia ke stan itu kan. Stan ini yang jaga orang Jerman. Orang Jerman kan nggak pernah mau bahasa Inggris, Pak. Dia hanya mau bahasa Ya. Jerman. Karena mereka itu bangsa Arya kan. Merasa bangsanya yang Ya. paling hebat kan gitu. Hebat. Jadi ditanya dia kan, pakai bahasa Indonesia. Orang Jerman ini pakai bahasa Jerman. Gubernur pas di belakang dia, kamu tadi ngomong apa sama dia? Dia nggak ngerti. Aku ngomong Indonesia, Pak. Indonesia Raya katanya. Merdeka, merdeka katanya. Jadi mereka, saya nasionalisme sejati katanya. Jadi dua orang itu ngomong, nggak jelas apa yang dia ngomong. Itu konyol. Aduh, ampun. Tapi itu kisah nyata, Pak ya, bukan Itu sama. bohong-bohongan itu. Nah itu benar Jadi Pak. gini. Jadi begitu Pak. Seperti itu Pak Killer. Jadi kalau orang nggak mengerti bahasa, ya kan, terus berbicara, ya untuk apa lu nggak ngerti? Lu Betul. pelajari itu, aduh minta ampun deh Pak. Pokoknya bahasa Arab, saya bahasa Arab, tapi saya nggak ngerti. Bahasa sorga, dapat itu bisa bahasa, dapat poin. Nah ini kan kayak tadi Pak. Oke Pak, dilanjut ke yang lain dulu lah. Orang Jerman. Tidak capek pada semua nih. Tumben Pak Mordekai baru masuk. Aduh. Pak Mordekai kalau tadi malam masuk, kasihan si Pak Ibnu itu. Pak Ibnu dibohongi Pak Donitan. Udah capek ketawa, minum dulu kita. Nah minum. ini. Ini kalau aus minum ini Pak. Nih, saya kasih karunia Mordekai kalau aus minum ini Pak. Wah, Ini mantap Pak ini Pak. boleh. Ini bikin otaknya si Kaimana jadi cerdas Pak. Sama Donitan cerdas minum ini Pak. Gara-gara ini Pak jadi cerdas Pak. Aduh, keringatan aku jadinya. Tetapi Pak Bombo kalau yang dan tidak- teman-teman, Tapi kalau yang tidak Orang- mabuk agama sih nggak tahu lah, itu nggak bener. Kalau yang bukan mabuk agama ya, tapi kok yang mabuk agama, wah diminum itu. Percaya dia. iya, Makanya saya bilang sama teman-teman Muslim, kalau mau masuk, mari kita diskusi. Termasuk Donitan. Kalian bilang Pak Bobo, ada kan orang itu, Pak Lobo ya, orang Yahudi, ngaku orang Yahudi. Itu Ya. saya mau tanya Pak Lidara tuh. Badan Pak Lidara. Iya Pak. Saya mau tanya Bapak ini. Bapak kan Iya, sudah ke iya. Israel beberapa kali. Nah, Ah. itu kemarin saya lihat di video itu ada anak muda lah, masih muda lah, kurus krempeng gitu loh, Pak. Ngaku-ngaku orang Yahudi gitu loh, Saya tapi udah orang Indonesia. Saya Nah, udah nonton. dia pakai Nipu cadar, itu. Pak. Nah, dia pakai cadar. Nipu, Pak. Apa benar orang Yahudi pakai cadar, Pak? Enggak, itu dia kan pakai masker, saya lihat. Nah, itu saya lihat bukan dari maskernya, tapi dari talit yang dipakainya. Nah, itu dia betul. Itu bohong. Talit itu saya punya, ntar saya kasih tunjuk. Talit itu di pinggirnya ada tulisan ini. Di pinggir talit itu ada tulisan Ibrani. Kemudian talit itu ada jumbainya. Ya. Jumbainya itu menandakan itulah seorang yang bisa pakai talit, orang Yahudi. Itu orang bohong itu, karena nggak ada Yahudi kenal sanad. Yang dia bilang ada sanadnya lah, ada segala macam, bohong itu. Pak, ini Pak Bom nih, talit ini kayak begini nih. Nah, itu dia. Ini talit nih, ya. Oh. Pinggirnya ada ini. Nah, ini talit nih, Pak. Warnanya juga bukan hitam semua, ada emas. Ini talit nih, Pak. Nah, ini yang dipakai di kepala ya, Pak ya? Bohong ya? Iya. Saya cari videonya dulu ya. Di bawahnya ada jumbainya nih, Pak. Nah, nih. Nah, itu jumbainya ada itu. tulisannya nih. Ini talit nih, Pak. Oh. Oke. Ini ada jumbai di bawah. Ya. Nah, ini Oh, talit. oke. Di pinggirnya, makanya ketika saya pakai, nah ini yang di atas kepala, Pak.
Oh, Ini, di atas kepala iya, begini, iya, Pak. iya. Jadi ini dipakai di Iya, bagian iya. kepala. Ini talit. Ya, betul, betul. Terus warnanya juga begitu. Coba perhatikan. Coba puter videonya nanti saya kirim. Oke. Nih, begini. Kita Kalau putar dia kan videonya cuma ya nanti ya. hitam-hitam aja, garis hitam-hitam. Coba. Iya, iya, iya. Kita putar Coba videonya, putar Pak, ya. videonya, Pak. Ya. Sudah di layar Nah, ya. itu dia tuh. Ya, coba Kita lihat besar orang Itu. ini ya. Teman-teman semua lihat ya, Ah. orang ini saya juga sudah masuk. Biar nanti saya ada H2H dengan yang Pak Rewawa. Reza Rewawa kan tahu bahasa Ibrani. Ya. Nanti kita undang dia. Anda masuk ya. Penipu itu, penipu. Penipu nih. Penipu nih. Jangan Ya, ini dengar penipu, sama Pak. Donitan, ya. Oke, kita putar Ini dulu. tukang tipu Bentar, nih. ya. Putar sebentar aja dulu nih. Mereka karena mereka sudah Coba lihat bajunya nih. mengacak-acak dan memperkosa Dibesarin kitab aja, suci Pak, kami. coba. Itu kan cuma Beda, garis itu. Dia bikin sendiri itu. Itu Torah, Pinggirnya di atas di kepala mana itu kitab kan suci ada itu tulisan harus Ibrani. dipahami dalam bahasa asli. Berarti nggak ada itu ya, nggak ada kuning-kuningnya, tulisan berani nggak ada, cuma hitam-hitam ini aja, Pak, ya. Nggak ada itu. Nggak ada. Pendusta ini. Si penipu ini. Abal-abal ini, Pak. Ya, dia ada Itu video yang- saya ini. Banyak nih video saya diambil. Itu yang di atas kepalanya, pinggir ke atas kepalanya tuh harus ada tulisan Ibraninya, Pak. Oh, itu di atas ya? Ya. Itu yang melingkar di kepalanya itu kan, yang nutupi. Ini ya? Iya. Coba Pak Rewawa, Ada coba nggak, tes pakai, kita mau lihat dulu Pak Rewawa. Coba Pak Rewawa punya, Iya. coba kita lihat. Nih, saya Coba pakai. Pak Rewawa, ya. coba. Teman-teman Iya, ini ya, kita kasih saksi ya. Di sini kita jawab orang-orang tolol ini. Ngaku-ngaku orang Ibrani. Orang Yahudi, mana orang Yahudi kok badan kerempeng begitu? Pakai masker aja, Pak. Nah, coba. Nah, itu. Nah, ini dia baru benar Yahudi. Ini yang asli nih, Yahudi nih, Yahudi. Nah, Nah, lihat itu itu. hitamnya. Aditya, Nah, itu kamu dia. lihat ini. Ibnu, kasih dekat Pak, kasih dekat Pak. Itu, benar. Sekarang Benar. satu Kasih diri lihat sini, sampingnya, Pak. Pak. Nah, itu. Samping mengkilatnya. Pak Rey miring dikit, Pak. Miring Kasih dikit, miring, Pak. Pak, ini Bapak namanya orang badannya Yahudi miring. ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, bisa ketahuan ya, hitam ada kuningnya ya. Iya. Nah, ini baru Jelas ya, benar. Pak. Ya. Kalau yang tadi tuh Yahudi Depok, Pak. Itu Yahudi ya. Yahudi Depok. Ini Pak. Ini Ya, Pak, ini setahuku ini kan komunitas ada di Yahudi pinggirnya. adanya di itu. Betul. Ya. Sip. Validarani Mantap, Pak Yahudi, Rey. kalau yang tadi ya udahlah terima aja. Ya udahlah. Ini. Bukan Yahudi, ya udahlah. Ya udah Nah, ketahuan ini kan. bohongnya. Nah, ini Pak Rewawa punya itu ya. Nah, ini Pak. Kasih dekat Pak. Tunjuk lu, kasih dekat itu, kasih dekat. Nah, ini. Nih. Nah, ya dia punya itu ya, itu. Teman-teman semua, Nah, itu Aditya, dia. Akidah, nih. Ada tulisan Ibrani ya. Jadi jangan percaya Anda teman yang nau-nau itu ya. Pembohong. Iya. penipu, Bawahnya nih. pendusta. Ya pasti akan kelihatan, Pak. Nah, itu. Iya. Ini talitnya, Pak. Talitnya namanya ya. Oke. Nah, itu baru benar. Ya. Berarti ngebohong juga harusnya ngemodal ya Pak Lidara ya. Jadi udah Iya. ngebohong lagi ya. Jelas. Ya gitulah Nah, talit. dari seberang. Nanti saya kasih tunjuk kipaknya juga, Pak. Ntar saya ambil. Ambil dulu. Nama bohong, ya kan? Nama sudah bohong. Muhammad Ali, Menahem Ali. Ya kan? Coba kasih lihat Nandar, dulu, kasih lihat dia evangelis. punya tulisan di kasih ke layar aja. Mereka mau lihat. Nah, ini talit. Nah, tuh. Bentar Pak ya, saya kasih lihat tunjukin dulu. Pasti berbeda Nah, ya. ini dengan- talit nih, Pak. Ini ujung ini harus sama, Pak. Nah, harus begini. Oh begitu ya. Ini talit, Pak. Nah, begini pakainya. Ini talit, Pak. Tapi orang itu berarti yang ini ntar kita putar videonya dulu Pak. Ntar ya. Ntar kita putar videonya. Bandingkan Kalau yang aja. ini kira-kira ini benar nggak ini? Kira-kira orang ini pakai ini. Ada bicara Ini ini? mah abal-abal, Pak. Patung buatan manusia atau gambar buatan manusia. Berarti orang ini belum pernah pergi ya? Omong Belum kosong, lah. Pak. Ada Dia cuma mereka bahas baca. dia di Aditya. Dia cuma baca, makanya dia pakai handphone, Pak. Ada mereka bahas dia di Aditya. Nah, ini talit, Pak. Ini talit, Pak. Nah, 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 ini
Nah, ini talit nih. Kelihatan kan? Iya. Iya. Ibraninya. Kelihatan, Nggak bisa kelihatan. hilang. Kelihatan, Pak. Nah. Memang kelihatan Nah. kalau mereka nggak membohong. Jadi teman-teman, di sananya Pak Bom ini kita punya admin teman semua lengkap ya. Ada yang bisa bahasa Ibrani, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar bahasa Prancis, ada yang pintar berbahasa Triad, Pak Lobo ya, jadi macam-macam. Ya. 8 Ya, bahasa, Pak. Ada yang pintar Bisa bahasa 8 Batak, bahasa. ada bahasa Toraja, Ya. Jawa Barat, lengkap semua di sini. Ini, Lengkap, ini Pak. talit. Inilah talit asli. Nah, Sampai Nah, di itu bawahnya dia. ada ini. Nah, ini ada ini. nah itu. Nah, itu jumbainya itu. Tahuan pembohong mana ya? Kemudian di ujungnya ini ada tulisan Ibrani. Nah, Ini doa. Nah, itu. Ini Nah, doanya. itu. Doanya Ibrani. ya. Ada Ya, ada kaki menorahnya. Dian itu. Menorahnya ada itu. Bikin malu saja Ya. Pak ya, orang-orang begitu ya. Bikin malu memang, Pak. Memang tukang bohong. Itu grupnya Donditan, Kainama itu sama, Pak. Pembohong. Kalau nggak 11, bohong mereka nggak 12. eksis, Pak. Kalau nggak Betul. bohong, nggak nipu, mereka nggak akan eksis ajaran mereka, Pak. Betul. Betul sekali. Udah, Namanya Pak, ya Bapak panas, Penusa. Pak. Ya, buka udah. Iya, panas, Pak. Nah, ini lagi. Ada ini satunya lagi nih. Tar. Ah, ini Arab Pak, ini, Pak. Pak Timothy. Ini ada aslinya, Pak. Iya, ini. Ini aslinya ini. Suara. Ahlan wa sahlan, ya ahli kitab. Ya Aki, ya Habibi. Ahlan wa sahlan. Ini pakai pakaian Arab. Ya Aki, Pokoknya ya serang Pak Habibi. Bobo ini udah lengkap sudah semua. Ya Habibi. Ya Habibi. Ahlan wa sahlan. Bahlul. Kumaha damang. Ahlan wa sahlan. Kumaha damang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya ahli kitab. Kalau yang ngomongnya kumaha damang itu yang di puncak ya. Kumaha damang itu yang di puncak ya. Ahlan wa sahlan. Ini Pak Arab nyasar, Pak. Aduh. Wah, kayak begini kan. Ini taplak meja istri saya pinjam. Nih Pak Bom sama ini. Sama Pak Ciller nih Pak Bom. Coba. Mereka takut masuk ini. Pak Timothy kasih lihat lagi Pak Timothy punya, padahal kalau Pak Timothy punya hancur. Aduh, Hancur deh. Taplak meja. Ahlan. Pak Ciller merah, saya hitam. Sebentar. Aduh, ampun. Ahlan wa sahlan. Aduh, sakit perut. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Aduh, malam ini lengkap sudah. Bismillah. Aduh. Satu daerah. Ada yang bilang itu sorbannya Bapak tudung saji katanya. Iya. Taplak meja saya bawa. Cita killer. Aduh. Aduh, sakit perut gua. Sakit perut gua. Malam ini pecinta Pak Bom ini semua bergabung nih. Ada Pak Cica Killer, ada Marvin apa? Channelnya apa Pak? Pak Lindra, Marvin apa? Marvin Channel 27 channel. Pak Marvin 27 channel. Ada Chiller. Kemudian ada Pemurtad Muslim channel. Sang Penggugat. Aku percaya juga ya punya channel ya. Ada yang bilang saya Habib Killer, Pak. Belum, Pak Ada yang Bambang, bilang belum saya punya channel. Ada yang bilang saya Habib Killer. Nanti Bapak belum isi muntah lah ya. Habib Killer katanya. Pak Ciller. Iya, Pak. Gamisnya juga saya punya, Pak. Kalau ini yang lucu Pak.
Aduh, ampun dah. Pak Ciler, Pak Ciler punya ini kayak saya pernah lihat istri saya punya apa bejamu itu termos. Demonstrasi. Ini taplak meja, Pak. Iya. Aduh. Sama, ini saya jadiin taplak meja juga, meja makan. Ya. Ntar lagi istri saya keluar dari kamar marah-marah dia taplak meja. Tapi kalau yang ini asli, Pak. Ini asli ada talinya nih. Tuh. Ya itu asli tuh ya. Nah, nih. Itu benar. Ada jumbainya juga, Pak. Ada jumbai-jumbainya nih. Ya. Iya, itu namanya tali onta, Pak. Iya betul, di sana namanya tali onta, Pak. Tali onta itu. harusnya dua ini dikasih lonceng-lonceng gitu, kerincing. Nah, itu dapat wahyu, Pak. Bunyi dapat wahyu, Pak. Lonceng bunyi wahyu turun. Coba gelap ya. Ini apa ini ya? Wah, ini mantap ini. Ini Pak Rey ya? Ya. Ini. Kayak ini Pak, kayak suku Baduy, Pak. Ahlan wa sahlan. Ali darah. Osama bin Laden, Pak. Osama bin Laden ini, Pak. Ada jumbainya ini. Ini namanya tali onta, Pak. Tali onta. Aduh, ampun. Beli di Tokopedia, Pak. Arawa, ada yang sampaikan begini, ya. Coba baca di layar ya. Ada baca, coba Pak, ada yang sampaikan ya. Besok kalau nanti saya cari ya. Taplak meja dong. Yang punya nyonya. Cari Pak. Rewa, kalau bisa kirim ke Pak Bomong kah? Pak Lobo, tolong kah kirim kalau ada. Ada Pak, nanti saya kirimin alamatnya aja. Saya ada 2. Oke, saya kirim alamatnya. Oke, kirim ke saya udah Pak. Jadi beli di Tokopedia murah. Kalau ini presentasi pakai itu, Pak. Kalau ini asli hitam, Pak. Ini kalau ini asli dari Arab nih, Pak. Oh, berarti kalau ini palsu ya. Kalau ini palsu ya. Ini taplak meja, Pak. Taplak meja, Pak. Aduh. Tahu lucu-lucu iklan. Ada juga. Udah enggak apa-apa. Aduh. Mesti nandar pakai gituan tuh, nandar tuh. Mesti pakai gituan nandar tuh, Pak. Oh iya harus. Tutup ah. Aduh. Sakit parah. Yang di video tadi itu Yitzhak itu namanya itu. Malam-malam bikin ketawa rame-rame ah. Pak Rewawa. Yitzhak Rabinnya. Ada kasih pesan begini ya, ketahuan lo. Nih. Hati-hati Pak Bom, penistaan atribut. Penistaan atribut. Aduh, ampun. Siapa lu? Arab konta. Sebentar lagi dipanggil MUI kita, Pak. Penistaan Arab katanya. Jadi bela Arab Saudi pada bela anak bangsa. Oh, no. Iya. Doni tuh. Aduh, lucu. Gak apa-apa, Pak. Kita malam ini bagi-bagi imun sama teman-teman. Saya lihat di live chat pada ketawa semua sudah. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
Mana itu sendal yang masuk surga, Pak? Pak Cilar. Sendal masuk surga mana, Pak? Sendal masuk surga. Oh iya, sendal masuk surga, ya. Belum Sendal balik masuk dia, surga Pak. Mana, Pak? Belum balik dia. Masih di surga. Belum balik-balik. Itu batu yang bawa kabur baju Musa mana, Pak? Yang di padang pasir itu, Pak? Oh, sebentar. Ah, itu boleh, Pak. Itu lucu, Pak. Bentar ya. Ya, jadi ya sudah kita tertawa tadi ya, kembali ke topik ya. Nah, Kembali yang ke mau laptop. kita ya, Bentar dulu, Pak. makasih. Bentar dulu, Pak. Biar ketawanya habis dulu. Ini saya kasih batu yang membawa baju lari baju Musa. Mana? Aduh, Pak dari ini. Ampun lah. Awas dilaporin, Pak. Dilaporin sama batunya nanti. Batunya lapor polisi. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, makasih Pak Ciler ya dan teman-teman. Ya, kembali kita ke topik ya. Nah, sampai saat ini ya saudara ya Donditan juga dan Kainama juga ya. Seringkali mereka, dan bukan seringkali, hampir ya boleh dikatakan aduh sangat-sangat sering sekali dan mengupas Alkitab gitu ya. Kenapa ya saudara-saudara kita yang di seberang sana itu, kenapa hingga kitabnya dikupas gitu loh. Sepertinya mereka gatal gitu kalau nggak membahas Alkitab. Nah, saudara Donditan juga dan juga Kainama, ini orang berdua dan sama Manahem Ali, trio ini, mempelesetkan seluruh isi Alkitab. Ya, sangat banyak sekali. Dan itu kita punya hak jawab untuk menjawab mereka. Bahwa apa yang mereka tuduhkan selama ini, ya mengutip satu ayat dan mempelesetkan dan juga mengartikan, membuat kesimpulan, itu sebenarnya penistaan. Karena itu bukan iman mereka gitu loh. Ya bukan, Donditan itu bukan 1-2 kali loh. Hampir, aduh, lihat video-video itu sama si Kainama. Ya, jadi kita berharap saudara-saudara yang di seberang, tolonglah ya, jangan membahas kitab yang tidak Anda imani. Anda hanya mencubit terus dan mencubit ketika kami umat Kristen di Indonesia memberi hak jawab. Terus Anda keloncatan dan seperti si Donditan, kesetanan gitu loh. Ya, itu yang mungkin kita sampaikan kepada mereka supaya mereka bijak lah ya di dalam mengupas Alkitab itu dan mempelesetkan seenak-seenak hati mereka saja gitu. Demikian Pak Bom dan teman-teman. Orang-orang Kristen dan Katolik itu sering minta orang Islam bilang katanya tidak toleran. Kurang toleran gimana lagi? Antum yang udah sodorin terus itu ayat tiap pagi pada orang Islam. Nah, tuh Pak. Katanya bilang itu, Pak. Kau sini, kau masuk. Sejak kapan pendeta khotbah di gereja? Sebentar. Sejak kapan pendeta khotbah di gereja? Khotbah kau punya kitab, dodol kau. Saya baru dengar ini ya. Kami khotbah tuh ini yang kami khotbah. Dodol. Kau masuk Ustaz Dodol. Saya baru dengar ini. Kau masuk ke sini ya. Saya mau tantang kau. Kau jangan menghina-hina kami hamba Tuhan. Ngajar ini orang ini. Saya baru dengar ini. Ngajar orang ini ya. Parah orang ini ya. Pak Bom. Nah, ini yang namanya kipa ini. Nanti saya kirim nih, ada 4 saya punya. Ya. Nanti saya kirim alamat Pak Rewa, biar saya khotbah di sini saya pakai juga. Saya baru dengar ini Kainama punya hari ini ya khotbah ya. Ini Pak, ini kipa. Ini kipa yang dipakai di kepala ini Pak. Oh itu ya? Kayak kopiah ya kalau mereka bilang. Oh itu boleh, ya itu boleh. Kirim boleh Pak, saya biar pakai. Ini ada yang biru, putih. Oh, mantap itu. Ada 4. Ini yang dipakai ini. Nah, sebelum pakai talit. Kemarin nggak pikiran beli barang begini gitu. Enggak, kalau ini enggak ini Pak, di ketika kita masuk ke makam Daud, Raja Daud, ini dikasih Pak, gratis. Ini namanya bagus ya. The Holy Sites Authority. Di toko online Indonesia ada nggak kira-kira Pak? Wah, nggak tahu, coba. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya nggak ada. Ini namanya Pare. Nah ini, ya.
Kalau topi yang hitam itu yang tinggi ke atas itu ada gak? Ah, itu yang susah carinya, Pak. Padahal di sana banyak loh orang pakai itu, Pak. Saya lihat. Iya, banyak, Pak. Yang topi Mungkin nggak sembarang dia jual kali. Itu. Iya, topi kayak begini. Ntar saya kasih tunjuk ya. Ada dia topinya bulu itu, Pak. Iya, yang tinggi ke atas itu, Pak, yang kayak topi Chaplin itu. Kayak kue ulang tahun, Pak. Bundar. Ya. Kayak kue tart. Jadi saya baru ini lihat apa Ustadz Kainama bicara bilang apa? Kita orang Kristen khotbah kitab mereka di gereja ya. Tiap minggu dia bilang, tiap minggu. Ini dia bahas ini Pak Bom. Ustadz, kau masuk Ustadz. Pak Bom. Ustadz, kau masuk ke sini dong. Pak Bom tunggu ya. Kau ingin sekali belajar kau tuh. Dia bahas Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 dia bahas itu, Pak. Dia bilang itu palsu, Pak. Ya kau masuk ke sini sudah. Iya, itu saya mau kasih tahu juga. Itu kan hanya tafsiran. Itu 1 Yohanes 5 itu, Pak. Iya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 tuh dia bilang itu palsu ayat itu, Pak. Tidak ada di bahasa Ibrani dia bilang. Bukan di bahasa Yunani, Pak. Itu perjanjian bahasa Yunani ya, betul. Bahasa Yunani ya, perjanjian baru, betul. Bahasa Yunani. Kalau dia mau masuk, saya mau cuci otaknya dia. Itu kan tafsiran. Dia lihat di tafsiran Sabda. Dia lihat di tafsiran Alkitab Sabda. Gitu loh. Nah, itu mereka itu takut, Pak. Orang penipu begitu takut masuk di sarannya Pak Bom. Karena Pak Bom itu kumpulan dari beberapa apologet Kristen dan orang-orang hebat yang ada di sini. Mereka takut, Pak. Orang-orang begitu. Kalau kayak Aditya itu takut itu. Kalau si Ibnu itu kan mereka ingin cari tahu, mereka bertanya. Karena mereka nggak mau cari gara-gara. Donitan kau masuk ya Donitan ya. Kau kasih tunjuk hebatmu Donitan. Sama si itu Ibrani itu orang-orang Yahudi karempeng. Masuklah. Bicaranya kami sini. Kita bahas Alkitab. Ayo. Jangan cuma keluar-keluar saja menipu-menipu orang di luar. Malu saya. Yang masuk silakan ya, bergabung ya. Ini Pak, ini topinya nih. Ya kalau itu Pak. Ortodok. Ini ya. Ini yang hitam topinya, itu. Hitam ini. Ini kayak kue tart ini Pak, berat ini. Ini dari bulu Pak. Itu Mahadewa suruh masuk aja Pak Bom. Nggak suruh tapi nggak mau masuk. Di sampingnya itu rambut asli ya Pak ya? Rambut asli Pak. Dia itu rambut dikepang-kepang dia. Enggak, dikunci digulung, dia ulir. Hanya itu ada syaratnya nggak boleh pakai topi itu atau siapa aja boleh? Oh, syaratnya ada Pak, itu celananya cingkrang Pak. Ini mereka pakai celana cingkrang. Nah, maksudnya ada jabatan atau ada ada jabatannya Pak, imam-imam Pak. Mereka. Ya, berarti orang Yahudi kebanyakan sekalipun nggak boleh sembarangan pakai. Nggak boleh Pak. Kalau yang dibawanya imam yang pakai ini nih, kayak topi koboi ini, yang ini. Ini berarti jadi semacam identitas juga itu sebenarnya. Berarti mereka yang pakai itu berarti orang udah ngerti gitu ya jabatannya apa, posisinya apa. Iya, gitu. Udah tahu Pak. Ini celananya kan ngatung Pak. Semua harus serba hitam. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Bom ya. Hiler, Marvin berapa Pak? Pak Marvin 27 channel Pak. Oke, Marvin 27 channel. Jangan lupa teman-teman ya. Pak Ciler punya kemudian yang nonton ini Pak Bom punya ini, jangan lupa ya, subscriber ya, gratis. Ini nyalakan lonceng. Oke, silakan kita diskusi lagi kembali. Imun kita udah. Oke ya, saya sambut dulu. Selamat malam Ciput. Selamat malam. Ciput, selamat malam. Ya, selamat malam. Shalom Pak Bom. Ibu ya. Ya, sorry. Iya, Pak. Ya, malam. Ya. Salam kenal Pak dari saya. Ya. Saya pernah lihat Bapak itu masuk di roomnya Bang Yohanes ya. Rudy Yohanes. Ya. Saya baru ini bergabung untuk aktif. Saya tadi tertawa ya melihat guyonan. Saya terhibur dengan jadi menambah imun.
Kan kita tahu nih lagi COVID. Iya, Pak, menambah imun kita itu. Kalau saya orang bilang kesehatan tidak apa-apa itu. Terapi shock itu namanya. Jadi kalau orang-orang seperti mereka yang murtad dari Tuhan Yesus Kristus itu perlu refreshing juga sebenarnya mereka itu, Pak. Itu ada akar kepahitan itu, Pak. Jadi mereka penuh dengan hal kebohongan dan tipu-tipu. Tapi apapun itu yang berasal dari iblis, yang tidak berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan. Hanya butuh waktu cepat atau lambat. Semua itu indah pada waktunya. Jadi tinggal kita nih, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, murid Yesus Kristus, yang menteladani daripada cerminan iman kita sebagai rujukan kepada Tuhan Yesus Kristus itu, menyikapi hal-hal mereka ini bagaimana untuk bijaksana, yaitu kita bentengi dulu. Pijakan kaki kita itu, iman kita pondasi kuatkan, kita mulai mengajar mendidik anak-anak agar kita tidak goyah iman kita terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Memang hal duniawi itu menjanjikan kenikmatan, Pak ya, Pak Bobom ya, sehingga banyak manusia yang sesat. Nah, sering sekali orang mengatakan mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, yang diharapkan itu adalah dari Tuhan. Sesungguhnya saya rasa tidak. Itu hanya berasal dari iblis. Karena suatu rancangan Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua akan baik ya Pak ya. Memang perlu kita diuji juga. Kan ada ayatnya ya Pak Bom ya. Ujilah imanmu supaya engkau tahan uji kan katanya juga. Saya kurang tahu di mana kepastiannya, lupa saya ayatnya Pak. Saya manusia yang awam yang juga belajar dan belajar. Ya, sangat menarik. Saya lihat kain nama siapa tadi itu Pak yang si ada tantannya itu ya. Dondi, saya teman-teman kasih tahu saya baru nonton. Saya nggak tahu orang itu. Oh iya, iya. Saya rasa mereka ini yang dangkal ilmu mereka untuk mengenal siapa sosok Yesus Kristus itu sendiri, sehingga mereka mudah untuk memungkiri. Ya ini yang cocoknya dikatakan para murtad, bukan orang yang baru bertobat atau mengenal jadi pengikut Kristus ya. Saya lebih setuju mendapat gelar katanya murtad itu ya mereka-mereka ini. Saya rasa nggak pernah yang namanya seorang pendeta, pastor atau pemuka agama yang pernah membahas namanya kitab orang lain, terkhususnya saudara kita yang dari Muslim ya. Jadi tolong catatan buat kalian tadi tuh ya. Dan siapapun kalian yang ada di live chat ini, saudara-saudari kami yang di luar dari iman non-Kristen, dengan sangat terhormat, mari kita duduk berdiskusi, masuk di dalam room bersama Pak Bom dan yang lainnya, untuk kita bisa berdialog dengan sehat ya. Jangan kalian saling menghujat. Jika Anda tidak ingin disentil, kami pun tidak akan mau menyentil gitu loh. Umat Kristen itu sangat susah untuk membalas, tetapi mungkin terkadang kami juga butuh untuk hak jawab, untuk mengklarifikasi dari semua apa yang kalian tuduhkan itu tidak benar gitu loh. Karena sesuatu hal yang salah, semakin kita biarkan, dia akan semakin liar. Ya, khususnya kayak Nandar juga ini. Nandar ini manusia skizofrenia, termasuk CS-CS-nya ya. Kalau kalian tidak merasa, ya sudah. Saran saya buat yang ada di sini juga ya, semua yang baik yang di room maupun yang di live chat, alangkah bijak. Saran saya kita lebih mengabaikan mereka yang mulut-mulut yang penuh dengan hujatan. Karena apa? Jika kita bersama-sama mereka, apa bedanya kita dengan mereka gitu? Karena menurut saya, kalau diabaikan, itu akan lebih sakit hatinya. Orang-orang seperti ini yang kurang perhatian Pak Bom. Jadi maka saya bilang itu mereka ini mungkin waktu masa kecil itu ada bahasa istilah MKS, masa kecil suram, kurang perhatian. Jadi masa gedenya kebaperan dengan suka mentebar pesona dengan penuh kebohongan dan hujatan. Terutama kalau mereka mempunyai channel. Kan orang-orang sebagian NKR ini kan suka dengan hal-hal yang hoax, belajar dengan suatu kebodohan, makanya tidak maju-maju.
Tetapi sebagian saya tahu juga ada yang kita Muslim, saudara-saudari kita yang bijaksana ya, yang benar-benar punya iman yang betul-betul mengimani sesungguhnya bagaimana Tuhan yang dia tahu gitu ya, tanpa dia harus berpatokan dengan mungkin katakanlah bagaimana ya, pengajaran yang doktrin yang salah dari para ulama mereka, pemuka agama mereka gitu ya. Kita tahu kan terkadang kan namanya penyampaian manusia ini kan berbeda dalam pemahaman pengertian kita. Tapi kita kalau orang Kristen yang mengenal Kristus, kita kan selalu minta tuntunan Roh Kudus ya Pak Bonbon ya. Serasa mungkin alangkah bijak lagi saya katakan tadi, marilah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, tentu kita akan ada kebencian, kedengkian, ya dengan hal-hal yang penuh dengan kejahatan deh. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, tentu kita sudah bisa berdamai dengan sesama kita, karena jelas dikatakan, kasihilah sesamamu, Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, itu dulu Pak Bom-Bom. Terima kasih ruang dan waktunya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ya. Jadi ini teman-teman, tadi kan kita bikin atribut Pak Rewawa, Pak Ciler, ya kan? Pak Lobo, Pak Ciler. Pak Ciler. Ya, Pak Litra Rewawa. Kita putar dulu ya. Ini Aditya ada bikin secara live, dia dia ada bahas masalah Pak Ciler ya dengan Pak Rewawa ntar. Nah, kayak gitu Ciler. Kenapa Pak Rewawa dengan Pak Ciler pakai atribut? Ayo, pakai atribut Arab. Alasannya ini Pak, video saya coba tampilkan Pak, alasannya ini. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, jadi kita kan di sini memberikan apologetika, Pak. Tapi tentunya kita juga perlu memberikan sedikit entertain supaya teman-teman juga terhibur kan? Kan itu sebenarnya. Kita bukan mau menghina, menista, enggak lah. Apa yang kita nista? Apa yang kita nistakan dengan memakai sorban seperti itu? Orang saya belinya dari Tokopedia kok 60.000. Kalau dia bilang dia bilang menista, itu yang di Tokopedia, di Shopee, suruh tutup itu jualan sorban seperti itu. Pak Bom-Bom bisa beli 60.000 itu Pak satu set. Pak Bom-Bom, ini ada iklan saya Pak Bom-Bom. أمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء لك يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن الدعاء لا يتقبل الله لو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. هذا نحن نتكلم هم يقولون آمين. أستغفر الله العظيم. آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. 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 Aduh. Ini saya. Itulah orang mabok agama, Pak. Ya. Saya lihat Pak, baju koko, Pak. Baju koko itu kan desain aslinya orang China, Pak. Tapi di Indonesia itu merupakan satu pakaian yang untuk dipakai untuk ibadah
oleh orang seberang dan itu diklaim punya mereka, Pak. Ini kan sudah orang bilang sudah tidak rasional lagi, ya. Topi kopiah itu kan umum, Pak, Indonesia. Siapapun boleh pakai. Tapi kalau kita pakai dibilang nggak boleh. Aneh kan, Pak? Inilah orang-orang yang dikatakan tadi Pak Siler itu mabok agama, termasuk Aditya itu sudah mabok agama dia. Makanya kita bahas di sini, dia juga bahas di sini. Tapi sayangnya Pak, penontonnya kecil sekali, Pak. Kalah jauh sama Pak Bom penontonnya. Malam. Ya. Iklan dulu ya, iklan ya. Permen ya. Kalau putar ini penistaan nggak, Pak? Kalau ada putar ini, Pak? Kalau kita putar ini. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Oh. Di masjid ini loh. Ya kalau saya Gimana tuh? kalau saya sih nggak gitu Pak. Iya, kan mereka sendiri punya video, bukan kita, Pak. Kalau kita punya video boleh. Ya biarkan aja lah Pak, mereka mau di mana biarkan aja lah Pak. Iya, mereka juga apa-apa. Kan mereka. Ya. Oke. Jadi mereka masuk Nah, kita sambung jawab lagi. ada gitu. Nah, Pak, Iya. Pak Superman ada yang di mau sini. bicara ya. Menurut Superman ya? ya, menurut Oke. Pak Superman, kota Daud itu di mana Pak Superman? Di Yerusalem itu. Nah, ini petana nih, ini ada petana nih Pak. Nah, ini petana kota Daud King David status. Nah, Yerusalem. Nah, ini ada Yerusalem. Mantap ini. Nah, ini. Nah, ini dia mantap, dia ya. punya petana nih. Nah, ini peta. Kamera ini petanya, Pak. Nah, Jadi mana? bukan di Arab Saudi ya, ini di Israel ya. Arab di mana nih Arab? Mana ada Arab ini? Ini ada Yerusalem ini. Nah, ini ada apa Ya. nih? Ya kan jauh sekali ini. Benar. Ya kan? Makanya jauh sekali itu, Pak. Dah, saya kira itu dulu, Pak. ya, oke. Ya. Intinya gini Pak Pembom, intinya gini, apa namanya, dia udah kasih WhatsApp panjang banget sih, cuman aku kan belum baca-baca juga tuh, panjang banget nih. Jadi aku paling mau nge-share gini Pak Pembom, sedikit aja Pak Pembom. Jadi saya sambil baca WhatsApp-nya dia juga yang panjang banget ini. Oke. Ya, halo Pak Ray. Bentar, Pak. Lanjut Lewat. apa? Cice Kiler. Ya, Cice Kiler, ini Cice Kiler mau tanya sama Ibnu. Silakan Pak Cice Kiler. Oke. Pak Saya Cila, sebentar. tapi kalau saya nggak bisa jawab, sorry Pak ya. Saya kan juga Aduh, jangan gitu Pak Sidnu, langsung begitu. Enggak lah. Ya kan, kita kita kan ilmunya nggak ada emang. iya, kita kan berbicara Pendapat santuy, aja. Pak. Berbicara santai. Pak, bisa share screen saya, Pak? Pak Bambu. Bukan foto ya, Pak? Tapi yang share screen. Oke. Ini ada hadis Mas Wisnu. Iya Pak. Yang penting sahih aja Hadis. Pak. Kalau yang ini saya nggak. Ya, ini Musnad Ahmad 8305. Ya. Kalau kita baca di sini, perawinya ada Suhail bin Abu Salih, Abu Hurairah. Nah, Iya. dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh cicak dalam pukulan pertama, maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan.
barang siapa membunuhnya dalam pukulan kedua, maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan. Barang siapa membunuhnya dalam pukulan ketiga, maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan. Ibnu Suhail berkata, sekali pukulan adalah yang paling banyak pahalanya. Nah, ada dua pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama, kenapa membunuh cicak itu dapat pahala? Yang kedua, jumlah pahalanya berapa? Kenapa ditulis sekian dan sekian? Yang ketiga, pertanyaannya, sebenarnya untuk masuk surga itu, Pak, berapa banyak pahala yang harus kita kumpulkan, hitung-hitungannya gitu loh. Sehingga kita tahu. Susah banget pertanyaannya, Pak. Kan enggak, ini kan matematika, Pak. Kan di sini gitu. disebutkan. Iya kan? Yang pertama kan kita bertanya dulu nih. Kenapa membunuh cicak itu dapat pahala? Kemudian ini kan ada mendapatkan pahala sekian dan sekian. Angka sekian dan sekian ini kan kita nggak tahu berapa. Makanya kita tanya, untuk masuk surga itu berapa banyak pahala yang harus dikumpulkan gitu loh. Sehingga kita kan sebagai manusia kan tahu, Pak. Mungkin kita sudah mengumpulkan 1000 pahala, sementara kebutuhan 1500, kan kita cari 500 lagi gitu loh, Pak. Silakan, Pak Ibnu. Tadi yang pertama, Pak, pertanyaannya apa? Yang pertama, Pak? Sorry, saya lupa. Yang pertama. Kenapa membunuh cicak itu bisa mendapat pahala gitu loh? Oke. Saya jawab, Pak, ya? Ya. Oke, jadi gini Pak Cilar, mungkin ya jawaban saya barangkali kurang atau salah ya. Mengenai cicak, Pak, kalau memang itu hadisnya soheh, ya saya percaya itu yang pertama. Yang kedua ya, beberapa literasi Islam itu cicak itu memang saya nggak tahu ya konteksnya beberapa sumber, tapi itu katanya konon katanya itu yang menyebabkan nabi siapa itu, mungkin di Injil barangkali ada, Pak ya, itu Nabi Zakaria atau Nabi siapa yang sedang berlindung di dalam pohon itu kemudian digergaji, itu nggak ada gitu. Nggak ada di Alkitab. Clear. Clear, nggak ada, berarti nggak ada ya. Clear, nggak ada. Yang ketiga gini, Pak, Islam itu simpel, Pak, ada Al-Quran, ada hadis, ya kan? Ya kan? Setauku kalau konteks cicak di Al-Quran pun tidak ada, ya kan? Di Al-Quran tidak ada. Cuma kan kita memang dua sumbernya, ya kan, karena yaitu hadis. Mengenai hadis, Pak, ya kan, sunnah itu, Pak, itu namanya sunnah kan, menjalankan sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad. Itu ada hukumnya begini, Pak. Sunnah itu hukumnya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa gitu loh, Pak. Jadi kita kembali ke masing-masing. Kayak saya kalau ada cicak ya udah, kalau lagi pas lagi di mana ya biarin aja gitu. Kalau lagi pengen dibunuh ya dibunuh gitu kan, Pak. Jadi saya pikir bukan hal yang poin inti dalam beragama nih bagi saya, Pak. Saya pikir bukan poin inti beragama. Saya pikir ya tidak lah kalau bagi saya. Kalau misalnya, sorry Pak Ibnu, kalau misalnya itu bukan sesuatu yang tidak penting, tidak mungkin sampai ditulis di hadis, Pak. Kan hadis ini kan buku pegangan umat Muslim kan, Pak. Betul. Kan ada selain Quran, tafsir, dan hadis kan gitu ya, Pak ya. Atau hadis yang kedua, Quran, hadis, dan tafsir kan, berarti kan hanya dua, Quran sama hadis saja, Pak. Hadis itu yang ditafsirkan. Quran sama hadis saja, Pak. Bahkan kalau di Arab Saudi sendiri, di kerajaan Arab Saudi, mereka punya undang-undang dasar kan Quran. Betul. Undang-undang dasarnya. Dan aturan hukum yang berlaku di Saudi Arabia itu adalah hadis. Makanya kemarin itu Pangeran Mohammed bin Salman ya, MBS Putra Mahkota, ada rencana merevisi 2.500 ayat hadis itu karena tidak sesuai lagi aturan hukum yang berlaku sekarang dengan yang ada di hadis itu. Selama ini kan Arab Saudi menggunakan hadis ini sebagai sumber rujukan hukum. Nah,
Yang kalau Mas Inu bilang ini ndak terlalu penting, ya harusnya nggak usah ditulis di dalam suatu kitab yang menjadi pegangan umat beragama gitu, Pak. Buang-buang waktu kan? Benar nggak, Pak? Buang-buang waktu Iya, kan? iya, Kalau iya, iya. misalnya itu tidak penting gitu kan? Iya, Jadi, intinya sih tertulis seperti itu, Pak. Tertulis seperti itu. Bagi seorang Iya. muslim mau mengikuti sunnah ya silahkan, kalau nggak mau mengikuti ya tidak berpahala gitu loh, Pak. Kecuali di Al-Qur'an jelas sholat, ya kan? Kalau nggak sholat ya itu ada hukuman. Sebetulnya hukuman itu bukan kemudian kayak Enggak, ini beban kan ya, ada rasanya. pahalanya, Pak, sekian-sekian. Artinya kan Betul. kan kalau umat muslim itu kan ditimbang nanti itu mana yang lebih berat pahala amalnya atau dosanya kan gitu. Betul, Iya betul. kan? Nah, untuk memperbanyak amal ya ini kan membunuh cecak dapat pahala sekian-sekian, Pak. Betul. Kan gampang kalau membunuh cecak kan? Atau Ya nggak bikin juga aja sih. peternakan cecak gitu, Pak. Tinggal bunuhin aja satu-satu tiap hari gitu loh, Pak. Iya, intinya sih gini, Pak. Intinya sih gini, dalam artian setauku hadis-hadis semacam ini juga tidak semua muslim tahu, gitu kan. Dan sebenarnya Berarti berterima kasih dong kepada saya gitu ya. ya cuman tidak maksudnya orang-orang yang tertentu yang sudah tahu hadis ya tahu. Cuman kan intinya kalau bagi saya pribadi, Pak Cicak, Pak Ciler. Bagi Ya, saya, apa-apa. iya, Pak Ciler. Ya saya intinya kan yang intinya sudah clear, Pak teman-teman. Memang hadis itu ada gitu kan. Dan memang kalau sunnah, kalau hukumnya sunnah dalam muslim kan menjalankan mendapat pahala, tidak menjalankan pun tidak apa-apa. Contoh Pak ya. Saya sholat wajib nih duhur ya kan 4 rakaat. Itu ada lagi sholat 2 rakaat. Menjalankannya mendapat pahala lagi, kalau tidak menjalankannya pun tidak masalah. Jadi gitu, Pak. Kasih karunia. Kasih karunia. Kalau hadis yang ini, kalau yang hadis ini sebentar Pak, satu pertanyaan lagi Pak kasih sebentar ya Pak ya. Pak Bomo bisa tampilkan saya punya layar Pak, sebentar Pak. Coba ditutup like, share, and comment nih. Ini Sahih Bukhari 5093 Pak. Intinya adalah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam. Maksudnya apa Pak ini? Jualan daging ayam atau? Ibnu kaget juga. Oke. Makanya saya bingung Pak. Ini kitabnya gimana Pak? Makan daging ayam ditulis di kitab boleh saya jawab, Pak. Boleh saya jawab ya. Ibnu yang ketawa. Halo, biasa ini Ibnu yang ketawa bukan kita ya. Ibnu. Awalnya ketawa apalagi kita Ibnu. Oke, Pak Ciler. Pak Bom. Ya. Jadi gini Pak Bom dan teman-teman, saya pikir ya saya sih bukannya sombong ya, atau saya bukannya sombong ataupun kemudian iklan nih Pak. Saya bukan iklan ya, sorry, tapi ini saya terpaksa harus ngomong Pak, terpaksa gitu kan. Ini sorry saya bukannya apa-apa Pak, cuma akhirnya jadi ngomong nih karena tadi ketawa semua kan. Ya saya bukan sombong Pak, saya katakan ya, itulah bagi saya indahnya Islam Pak. Oh, sama dengan Madya berarti. Itulah. Betul, karena gini Pak, karena di sini pun ada perbedaan pun kita bisa bikin happy, kita bisa bikin tertawa. Karena gini Pak, karena di Al-Qur'an pun Pak. Sebentar. Berarti sorry Pak, berarti kalau kita tertawa karena hadisnya lucu nggak salah dong Pak? Ya sebenarnya nggak masalah Pak. Kalau oke. Enggak, sebentar Pak Silar. Kita boleh ketawa dong kalau gitu. Halo. Salam. Saya boleh tanya? Silakan Pak. Silakan. Belum. Sorry. Saya iya. Dituntaskan dulu. Ya, belum selesai. Dari ayam Padang ini. Palobo mana? Palobo ada ya? Palobo. Halo? Palobo udah keluar ya? Palobo ya? Gak usah dijawab lah. Palobo. Pak Ciler. Halo? Ya. Pak Ciler pegang kendali dulu ya. Saya ke belakang dulu ya. Oh, siap. Palobo udah bobo. Palobo udah bobo, Pak Bom. Oke, saya tanya ya. Halo. Ciler, apa hadisnya masih ada? Selamat malam. Selamat pagi. Oke, Mas Indu, yang ini nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Saya mau jawab juga malah.
Iya, ya jawabnya nanti kalau mana nggak apa-apa lah. شمال